Dapat julukan Menteri Koboi karena gaya bicara berani dan blak-blakan, membuat banyak orang bertanya siapa backingan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewakita. Hal ini terungkap saat Purbaya menjadi bintang tamu di program Garuda TV pada Jumat 24 Oktober 2025. Purbaya yang mendapat pertanyaan dari presenter soal ketenaran yang sekarang dirasakannya mengaku tidak tahu kalau dirinya terkenal. Saat dilantik menggantikan Sri Mulyani, setiap pernyataan Purbaya langsung jadi sorotan bahkan kontroversi. Ini kemudian menimbulkan tanya, bicaranya yang selalu ceplas-ceplos apakah karena dibackingi orang kuat di belakangnya? Dengan lugas Menko Purbaya mengaku tidak memiliki backingan seperti yang kerap dituduhkan orang. Ia hanya menegaskan alasannya berani bicara di depan publik karena rasa tanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena itulah ia tidak peduli pada hal lain, termasuk ia sama sekali tidak ada agenda politik sehingga tidak peduli jika ucapannya bisa memicu gesekan politik. Alumni ITB itu menilai dirinya memang berbeda dari pejabat yang lain. Dia tidak punya ambisi politik sehingga tidak takut dengan gesekan politik yang mungkin terjadi. Dirinya hanya bekerja sesuai kapasitasnya sebagai ekonom yang mengerti prinsip ekonomi secara benar. Dan juga menegaskan bahwa tujuannya adalah menyejahterakan semua kalangan, bukan memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan prinsip-prinsip ini, Menko Purbaya meminta pihak-pihak yang mungkin merasa tidak nyaman dengannya untuk bisa memahami. Ya, gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu ya, di kabinet pemerintahan, Pak. Nah, itu gimana Pak? Indeks mana berarti? Indeks gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka pertanyaan terakhir, ini baru keluar angka. Boleh ditunjukin Pak ke kamera Pak? Survei bulan Oktober dari dulu dan akhirnya yang di survei ini dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik, daya beli itu yang ini. Ini kepentingan konsumen nih turun karena ekonominya buruk. Ketika ekonomi bagus, ini bisa naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di bawah jabat Prabowo Subianto itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang, go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan, saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Makasih ya. Pak, dari Badan ada rencana diturunkan. Tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Makasih ya. Makasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.